Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat bi fadlihi tathaqqaq al-hasanatu wal barakatu wal karamat. Salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qaidina wa imamina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansari wa junudihi wa man sanna bi sunnati wa da'a bi da'wati wa jahada fi sabilihi wa jihadi ila yaumil ma'ad. Allahumma ij'al a'malana salihah wa liwajhika mukhlisa wa la taj'al bil syaitani wa la ghairika sabila. Subhana wa subhanal lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa wa ilaihi nusyur. Subhana ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhana ala Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fatim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matina wa bi hadin min khalqik fa minka wahdak la syarika lak falakal hamd wa lakal syukr wa ba'du. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi wasilati wa karamati wa fadilah suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita nikmat yang tak terhingga, terus dan berlipat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita semuanya sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keluarga kita, anak, cucu, istri yang saleh dan salehat. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalannya yang benar sampai bertemu di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, inayah dan bimbingan untuk senantiasa istiqomah dalam ibadat. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada para muhsinin, muhsinat, mutabarrin, mutabarriat yang sudah memakmurkan, menyisihkan hartanya untuk masjid ini, kemakmuran ini, pahala yang berlipat. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua insyaallah bertemu kembali bersama keluarga, anak, cucu, keturunan, istri, saleh dan salehat di Jannatul Firdaus yang penuh nikmat. Al-hadini wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, ta'alum kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kita masih membahas hadis yang ke-36. Al-haditsus sadis wa tsalasun, tentang kumpulan kebaikan. Saya ulang selintas apa yang sudah kita pelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan,
Barang siapa membebaskan kesulitan seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunia, kesulitan di dunia, nafasallahu anhu kurbatan yawmal min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitannya kelak pada hari kiamat. Wa man yassara an mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kelak Allah akan mudahkan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, dan barang siapa menutupi aib kesalahan saudaranya muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah niscaya akan menutup celah kekurangan aibnya di dunia dan akhirat. Nah, kita sampai di sini. Kita lanjut hari ini insyaallah pada paragraf berikutnya, yaitu wallahu, dan Allah fi aunil abdi, akan senantiasa menolong hambanya, makanal abdu, selama hambanya fi auni akhi, menolong saudaranya. Hadirin sekalian, at-ta'awun bainal muslimin, saling tolong menolong, saling bantu, saling, bahasa Indonesia, gotong royong antara elemen kaum muslimin, wa aunullahi azza wa jalla lahum, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla kepada mereka. Saling tolong menolong, saling bantu, saling support, saling topang, saling gotong royong antar elemen masyarakat, khususnya wabil khusus antara kaum muslimin, adalah menjadi salah satu fondasi dalam hidup kita bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dan saling bantu membantulah kalian, alal birri, dalam hal melaksanakan kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Jadi syarat tolong menolong, syarat untuk saling bantu adalah dalam rangka kebaikan, bukan dalam yang lainnya, bukan dalam dosa, bukan dalam kemaksiatan, bukan dalam rangka melanggar perintah Allah, bukan dalam rangka melanggar aturan. Maka itu tidak boleh dilakukan ketika tolong menolong dalam hal selain kebaikan, selain perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul juga bersabda, innal mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin satu dengan mukmin lainnya diibaratkan seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Yang satu sama lainnya saling menguatkan. Muttafaqun alaih, hadis sahih. Contohnya bangunan masjid ini. Bangunan masjid ini banyak elemennya Bapak Ibu semuanya. Ada besi, ada pasir, ada semen, ada apa, banyak ini. Nah, kacanya, ada yang lainnya, ada catnya, semuanya kemudian berbaur, menyatu padu, saling menguatkan satu sama lainnya. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa berdiri sendiri dengan satu bahan, satu material, satu bahan baku. Nah, manusia juga sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Allah ciptakan manusia ini dengan berbagai macam kekurangan. Beberapa pekan lalu saya bilang, bahkan saya sampaikan, Rasulullah pelajaran beberapa pekan lalu mengingatkan, menyampaikan tentang manusia, yaitu manusia itu banyak khilafnya,
banyak salahnya. Tidak ada manusia yang terlepas dari salah, dosa, dan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Maka jangan pernah merasa manusia bebas dari salah dan dosa. Itu bukan bahasa orang Betawi, setelannya manusia bukan kayak gitu. Yang benar manusia pasti berbuat dosa. Ghairu ma'sum, tidak ada yang bisa dijaga dari perbuatan salah dan dosa. Siapapun dia. Hanya saja wa khairul khata' tawwabun. Yang paling terbaik di antara orang yang berbuat salah dosa itu adalah orang yang gemar bertaubat, beristighfar, mengakui kesalahannya, bertobat, dia mohon ampun dia, dan berjanji komitmen tidak lagi mengulanginya. Itu taubat. Nah, sama juga manusia juga tidak ada yang sempurna. Banyak kekurangannya, banyak celahnya. Tidak bisa dia menguasai ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tidak ada. Saking tidak sempurnanya manusia, karena kita ini Allah ciptakan banyak kelemahannya, maka Allah perintahkan untuk saling bantu-membantu, saling topang-menopang, saling menguatkan, saling support, saling gotong royong satu sama lain dalam hal kebaikan. Itulah dia bangunan. Dan manusia diumpamakan karena kekurangannya tadi, karena banyak hal yang dia harus lengkapi, tutupi dari sisi kekurangannya, maka membantu menjadi kewajiban. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW adalah teladan dalam hal membantu siapapun. Rasulullah ketika diminta bantuan, biasanya beliau tidak pernah menolak. Bantuan jangan dianggap hanya sekedar atau dalam bentuk materi. Kalau orang sekarang bilang uang, dana, tidak harus. Apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dibantu, itu bantuan. Walaupun cuma sekedar misalkan memberikan bantuan dukungan moral bahasa sekarang, itu bantuan. Syukur-syukur bisa lebih dari itu, ada materialnya, ada dananya, atau bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan ide, bantuan yang lainnya. Rasulullah ketika diminta bantuan tidak pernah menolak. Apapun yang bisa beliau bisa berikan. Jangan dianggap hanya orang kaya saja. Jangan dianggap hanya orang mampu secara materi saja bisa ngebantu. Orang miskin juga bisa ngebantu. Apalagi kalau orang miskin itu secara materi, orangnya baik, orangnya soleh, orangnya istiqomah, doanya mustajab, minta bantuan ke dia doain, lebih dahsyat itu bantuan yang diberikan, karena doanya mustajab. Minimal bantuan dengan doa itu udah paling minim, maka tidak layak menolak ketika orang meminta bantuan kepada kita. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW bahkan bersabda dengan bentuk bantuan yang variatif, yang modelnya macam-macam tadi itu. Afdhalul a'mal, amal terbaik, amal paling utama, idkhalus surur alal mu'min, menenangkan, membuat orang senang, membuat mukmin happy. Kasauti auratahu, diantaranya nutupin auratnya, nutupin aibnya, nutupin kesalahannya. Wa asba'ta jau'atahu, dan memberi makan ketika dia lapar. Au qadaita hajatahu, atau memenuhi kebutuhannya. Jadi membuat orang senang dalam kebaikan dan kesalahan.
Jangan sampai ada orang udah jelas-jelas berbuat salah, melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan juga aturan negara. Kolusi biar dapat bantu cipratan, biar dia senang, ditutupin kesalahannya, tidak di-follow up, tidak disampaikan, dianggap cincai aja dah. Emang senang bagi yang pelaku kesalahan itu, koruptor itu, kan ditutupin kesalahannya, ditutupin perilakunya. Tetapi bukan itu yang dimaksud dengan idkhal surur. Bukan itu yang dimaksud dengan saling bantu membantu. Saling bantu ada dalam kebaikan. Saling bantu ada dalam hal perbuatan yang Allah ridhoi. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, wallahu dan Allah fi aunil abdi, selalu dalam membantu hambanya. Syaratnya madamal abdu, tadi di hadis yang saya sebutin, ketika seorang hamba fi auni akhi, senantiasa membantu juga saudaranya. Orang yang suka gemar membantu, Allah bersama dia juga akan membantu. Tapi Allah orang yang egois, orang yang pengen menang sendiri, orang yang gak peduli sama sesama, orang yang acuh cuek kepada orang lain, Allah tidak akan pernah mau membantu dia. Maka itu sekalian, kalau kita ada tetangga, ada saudara, ada kerabat, ada masyarakat yang kita temukan dia orangnya cuek, karena mungkin dia udah kaya, nggak butuh dia merasa dengan orang lain, kecukupannya secara finansial terbutuhi, di rumah aja cukup, mau bantuan apa lagi dia, duit banyak, harta banyak, kendaraan mewah, rumah megah, aset properti masya Allah, mau kemana-mana tinggal mencet-mencetnya datang, makanannya tinggal mencet datang, dia nggak butuh orang lain, karena semuanya sudah tercukupi dengan dana yang Allah titipkan sesungguhnya kepada dia, bukan milik dia seutuhnya. Zaman sekarang kalau pesan makanan tinggal pencet order, GoFood, itu datang. Pesan barang-barang itu datang. Dia bilang saya nggak butuh orang lain, udah semuanya bisa aplikasi. Jadi merasa tidak butuh orang lain. Jadi sekalian, yang model-model begini Allah tidak akan membantu dia. Kalau Allah tidak bantu dia di dunia, apalagi di akhirat. Oleh karena itu, adik sekalian, teruslah berupaya untuk senantiasa membantu orang lain. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surah An-Nahl ayat 16. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka sesungguhnya Allah, sumbernya dari Allah. Nikmat yang kita dapatin hadirin sekalian bukan dari kita. Kita bekerja, bapak-bapak ini udah pada bekerja nih, berangkat pagi, pulang sore atau malam, dapat gaji, dapat penghasilan, bukan murni karena jerih payah kita, bukan utuh karena tenaga kita, bukan kemampuan kita saja bisa menghasilkan. Bapak dapat gaji, Bapak dapat penghasilan, Bapak dapat pendapatan, income rutin bulanan seterusnya. Yang dagang juga, itu sesungguhnya anugerah dari Allah. Gampangnya Bapak Ibu sekalian, coba kalau Bapak diuji sama Allah dalam kondisi sakit, bisa Bapak kerja, bisa Ibu dagang, susah, kecil aja sakitnya kadang, pilek, pusing, walaupun ditahan-tahan nggak kuat juga. Makanya hadirin sekalian, semuanya ini sesungguhnya karena Allah. Kita beberapa waktu lalu diuji sama Allah cuman gara-gara makhluk kecil Bapak Ibu sekalian. Waktu zaman pandemi, virus nggak kelihatan itu makhluk itu, nggak bisa dilihat dengan mata telanjang apa adanya begini, kecuali dengan alat bantu tertentu. Ya.
Kecil makhluk itu. Allah ciptakan enggak seberapa bentuknya. Tapi lihat, Allah uji kita, bukan cuman kita sedunia, karena makhluk bernama virus apa itu namanya? Corona. Rame kita, goncang ekonomi dunia. Pabrik perusahaan banyak yang gulung tikar. Karyawan, pegawai banyak yang kena PHK. Pengangguran melanda dunia. Yang kesusahan kolep. Cuma gara-gara kecil, virus yang kelihatan bentuknya. Ya Allah. Makanya janganlah manusia ini ciptaan Allah ini kufur kepada nikmatnya. Banyak bersyukur atas nikmatnya, enggak terhingga nikmat Allah ini. Ini Bapak Ibu sekalian, ya Allah, kita bisa bernapas kayak gini, nikmat Allah yang sangat besar. Zaman dulu corona, pandemi, orang susah napas, ngantri tuh untuk dapetin beli tabung gas. Lihat itu, toko-toko yang jual tabung gas, Masya Allah, antrian sampai harian. Sesak napas karena virus. Kita ini tarik napas, wasubhi idza tanastu, pagi segar. Gratis. Coba Bapak Ibu ke rumah sakit, berapa biaya yang Bapak Ibu harus keluarkan untuk bisa dipasang selang di hidung kita untuk bisa bernapas, pakai tabung gas. Bayar jutaan. Hitungannya gasnya dipakai berapa, seharinya berapa, sepekannya berapa, bahkan bisa miliaran kalau lama. Kita sekarang tarik napas saja gratis. Kita sekarang bisa menghembuskan napas gratis. Dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bapak Ibu nggak bisa napas ya dalam 1 jam. Wassalam udah. Inillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo sekalian, makanya nikmat ini dari Allah ini sangat besar. Syukuri. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Surah An-Nahl ayat 16. Tidak ada nikmat yang engkau cicipi, engkau nikmati, engkau dapatkan wahai manusia, kecuali nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuru dia. Yakin dia bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan nikmat itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun kecilnya, tetapi itu besar bagi kita. Dan la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, akan aku tambahkan. Tapi kalian ketika kufur, wa in kafartum, enggak mau meyakini, enggak mau merasa, nggak mau mengakui nikmat ini dari Allah. Inna adzabi lasyadid. Sungguhnya nikmatku sangat pedih. Hadirin sekalian, maka apapun yang kita dapat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda syukurnya ibadah yang rajin. Tanda bukti kita berterima kasih kepada Allah, penuhi panggilan Allah. Jangan dibiarkan begitu saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kagak mau juga sholat. Diajak ke beribadah enggak mau juga, cuek. Emang kita manusia bisa begini-gini sehat-sehat walafiat begini karena kita sendiri? Karena Allah. Makanya dulu Fir'aun, hadirin sekalian, Fir'aun itu manusia yang nggak pernah sakit. Fir'aun kenapa dia ngaku orang paling hebat, bahkan ngaku dia Tuhan? Karena dia nggak pernah sakit secara fisik. Sehat mulu dia, kuat mulu dia. Akhirnya apa? Oh, emang ada Tuhan selain saya? Ngaku dia sebagai Tuhan. Padahal dia ciptaan Allah, ciptaan Tuhan.
Nah, kadang-kadang kalau orang terus-terusan sehat, lalai bahwa suatu saat ada kondisi dia sakit, dan itu baru dia merasakan, ya Allah, nikmat sehat itu luar biasa, ya Allah, terima kasih ya Allah. Makanya ya kalau kita pas sakit, ini udah banyak istighfar, jangan banyak ngeluh, dan jangan bahkan dia banyak meninggalkan amal soleh, tetap upayakan bisa mungkin. Makanya dalam fikih hadirin sekalian, kalau kita lagi sakit ini, sakitnya berat, kalau nggak bisa sholat berdiri boleh duduk, kalau nggak bisa duduk boleh dengan berbaring, kalau nggak bisa berbaring boleh dengan, ya udah kasih isyarat, ngapain lagi, dia nggak bisa bergerak apa lagi. Yang penting laksanakan terus perintah Allah sesuai kemampuannya, mastata'tum, jangan dilalaikan, jangan ditinggalkan sama sekali. Itu bukti kita syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian, karena kita Allah berikan begitu banyak nikmat, maka ketika ada orang lain yang Allah berikan ujian, nikmatnya berkurang, bantu dia, support dia, dukung dia, beri apa yang engkau bisa berikan kepada dia. Yang memberi, yang membantu tidak harus orang kaya, siapapun bisa melakukan itu. Hadirin sekalian, itu tentang at-ta'awun, saling membantu, saling menopang, saling gotong royong di antara manusia. Yang selanjutnya, di dalam hadis ini dilanjutkan dengan faqrah paragraf, wa man salaka thariqan, dan barang siapa yang menapaki jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu bihi, niscaya Allah akan memudahkan dengan jalan yang dia tempuh itu, thariqan, jalan ilal jannah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang thalabul ilmi, mencari, mendapatkan ilmu. Hadirin sekalian, ilmu ini memang sudah pasti bahas sama para guru kita, ulama kita. Karena dalam Islam ini yang pertama kali diperintahkan adalah perintah untuk belajar, perintah untuk thalabul ilmi. Gimana ayatnya? Surah Al-Alaq, kalau orang Indonesia gampangnya surah Iqra. Iqra, bacalah, itu perintahnya gitu. Ayat pertama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk membaca, belajar, thalabul ilmi, bacalah, dan membaca dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan nama Allah yang menjadikan, yang menciptakan. Artinya kalau belajar jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, dari lisan ucapkan itu setidaknya, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Iringi ilmu itu dengan tauhid, bahwa ilmu ini sumber dari Allah, bahwa yang saya dapatkan dari ilmu ini bukan karena usaha saya semata, ini murni dari anugerah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu perintah untuk thalabul ilmi. Jadi orang Islam tidak boleh bodoh, tidak boleh tidak punya ilmu.
Orang Islam itu musuhnya adalah kebodohan. Kebodohan itu tidak boleh menjadi ciri khas seorang muslim. Seorang muslim itu harus punya ilmu. Ilmu yang disandarkan kepada Allah. Ilmu yang diyakini sumbernya hanya dari Allah. Ilmu yang di dalamnya ada semangat spirit tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu ini. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Allah akan angkat derajatnya orang yang beriman di antara kalian, walladziina utul ilma darajat. Dan orang yang berikan ilmu derajatnya beda orang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu. Allah perintahkan di awal, belajarlah kalian, carilah ilmu. Para nabi dan rasul tidak mewariskan warisan dinar, uang, wala dirham, enggak. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu Allah semuanya, semua para nabi yang jumlahnya ribuannya, kita kenal wajib itu 25. Itu enggak ada yang warisannya harta. Ustaz, kalau gitu para nabi miskin? Enggak. Nabi Sulaiman kaya. Di antara doa Nabi Sulaiman, wa habli min ladunka mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kekuasaan, kerajaan, istana dan segala isinya yang enggak ada yang bisa menyainginya, yang menandingnya orang siapapun setelahku. Orang kaya, orang penguasa di dunia, istananya Masya Allah. Tetapi jelas Rasulullah SAW dalam hadis lewat Imam At-Tirmidzi dan lainnya menyatakan bahwa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Tidak diwariskan itu semuanya kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW khairul anbiya'i war rasul, sayyidul anbiya'i war rasul, juga enggak mewariskan itu. Walaupun bisa ditawarkan pada malaikat ini, Muhammad, kalau engkau mau nih bukit, salah satu bukit gunung waktu di Jabal Uhud, kalau kamu mau kamu berdoa minta kepada Allah, ini bukit di gunung jadi emas, jadi. Ini bukit ini aja jadi batu kapur tuh. Ini emas. Tapi Rasulullah bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah hambanya bertakwa, beriman kepada Allah. Nah, warisan para nabi bukan harta, bukan dinar. Innama warrasul ilma. Yang mereka wariskan itu ilmu. Jadi Bapak Ibu, pelajarannya buat kita semua nih, orang tua yang mau punya anak, boleh saja buat planning, buat rencana untuk mewariskan aset properti, rumah, tanah, atau mungkin tabungan, deposito segala macam untuk anaknya di masa akan datang. Boleh saja, tetapi jangan lupa warisan paling berharga, warisan paling tidak bisa dinilaikan secara nominal adalah warisan ilmu. Caranya, didik anak cucu kita dengan ilmu. Berikan dia sarana untuk belajar yang tepat, yang benar, yang memadai. Support dia, dukung anak-anak kita untuk belajar, mendapatkan ilmu. Sebelum yang tadi, sebelum yang properti, rumah, tanah, deposito, dan sebagainya. Cek, ntar dulu itu. Karena biasanya kalau yang dimulainya dari harta ini buat anak cucunya, seringkali terjadi adalah
perpecahan kadang dengan saudara kandung ketika warisan. Ntar si ini enggak adil, si bapak ayah sama kita nuntut yang ini, harusnya saya dapatnya segini. Makanya jangan didahului warisan dengan harta, dahulukan warisan dengan ilmu. Kalau sudah dia ilmunya memadai, punya spesifikasi dalam disiplin ilmu tertentu, handal dia dalam hal tertentu, dipakai dia dimanapun, dimanfaatkan, digunakan, dan orang banyak butuh kepada dia. Ilmu itu didik. Ya, setidaknya hadirin sekalian dengan jenjang pendidikan yang sudah ada, SD, SMP, SMA, kalau ada rezeki, kalau ada kemampuan, niatkan lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya, kuliahkan dia S1, S2, dan seterusnya. Setidaknya itu. Ustadz, yang sarjana aja banyak nganggur. Bukan masalah nganggur, bukannya. Kewajiban kita kepada Allah bahwa ya Allah, saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai orang tua, mendidik anak saya sesuai kemampuan. Alhamdulillah kalau anaknya ditempatkan di pesantren, diberikan ilmu agama memadai, sekolah formal juga. Kalau nggak sanggup, ya sekolah biasa di rumah. Tetapi didikan ilmu agama dan ilmu yang lainnya jangan dilupakan, jangan dilalaikan, jangan dibiarkan mereka mulai dari kecil berlomba-lomba untuk dapetin selain ilmu, di antaranya harta. Anak zaman sekarang kan Masya Allah, kadang ketika ditanya, kamu cita-citanya mau jadi apa? YouTuber. Begitu Bapak Ibu, YouTuber. Kenapa? Emang anaknya jadi YouTuber apaan? Gampang dapat duit, gitu katanya. Di kamar doang ketik-ketik dapat duit. Makanya ya Allah, kit zaman now ini apa? Kadang demi konten aja udah melakukan apa ya, sesuatu yang nekat ya. Pokoknya biar bisa kontennya baru, banyak di like, banyak di follow, banyak followernya, dia dapat profit, udah. Ya Allah, anak zaman sekarang Bapak Ibu. Nah, kita tetap punya kewajiban mengarahkan mereka untuk tetap ilmu itu sebagai modal, bukan harta. Biasanya dan banyak kejadian harta itu bukan segalanya buat anak cucu kita. Seringkali bahkan anak cucu itu yang saya sebutkan di awal tadi, berkelahi, sengketa gara-gara warisan. Kenapa? Karena enak, nggak ngapa-ngapain dapat gede, duitnya banyak, hartanya banyak, nah warisan doang. Akhirnya saking pengen dapat yang paling gede dari yang lainnya, udah saling bermusuhan. Adiknya dimusuhin, kakaknya dimusuhin. Ya Allah. Saudara kandungnya kadang nggak mau tegur sapa. Dan uang, ya Allah, terjadi juga ini malah berkoalisi, malah saling topang menopang untuk ngebunuh buru-buru orang tuanya biar cepat dapat warisan. Ya Allah, banyak itu caranya, karena diracunin. Nanti saya pernah baca, lihat ya beritanya, Allah, orang tuanya diracunin, orang tuanya dibunuh karena ingin mendapatkan warisan harta. Nah, para nabi dan rasul mengajarkan kepada kita, pertama kali yang harus dikuatkan, ditanamkan adalah mewarisi ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa yang mengambilnya, mendapatkan ilmu itu, maka telah mengambil bagian yang cukup udah.
buat kehidupan dia. Yakin Bapak Ibu sekalian, bekal terbaik buat anak cucu kita di masa depannya itu ilmu tadi itu. Ilmu tadi itu, insya Allah. Menghukum, menuntut atau mencari mendapatkan ilmu. Pertama, yang menjadi hukum menuntut ilmu adalah fardu ain, wajib. Setiap individu wajib muslim untuk mendapatkan mencari ilmu, yaitu ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah yang benar, tentang akhlak yang perilaku yang sesuai dengan syariat Allah dan Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya ilmu yang berlandaskan kepada tauhidullah. Ini ilmu yang dimaksud dalam hadis yang kita dengar, thalabul ilmi fardhu. Ilmu yang dibekali kepada anak kita, generasi kita, bahkan buat kita juga, ilmu yang wajib fardhu ain adalah ilmu ini tentang akidah, tentang iman, tentang ibadah yang benar, tentang akhlak. Wajib fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang kedua, fardu kifayah. Ilmu yang seperti apa yang fardu kifayah? Yaitu mendalami ilmu-ilmu dalam spesifikasi tertentu. Misalkan kalau dalam disiplin ilmu agama nanti ada, kalau kuliah itu namanya syariah, apa usuluddin, apa lugho dan sebagainya. Dalam syariah nanti ada lagi, ada misalkan masalah fikih muqarron, ada misalnya siasah syariah dan sebagainya. Disiplin yang rada mendalam, dari yang global, dari yang masih umum, nah dikerucutkan lagi. Makanya dalam dunia akademik ada namanya doktor dalam apa, profesor dalam apa, itu spesifik, itu udah nggak wajib memang, fardu kifayah cukup, karena berat. Tetapi ilmu dasar-dasar tadi itu akidah, kalau kita di masyarakat umum akidatul awam misalkan, wajib itu ajarkan. Kalau ada masjid taklim, ajarkan ini tentang akidatul awam, tentang ibadah yang benar, tentang akhlak yang terpuji. Nah, itu wajib fardu ain. Selebihnya ilmu kedokteran, misalkan ilmu kesehatan, ilmu yang lainnya yang menjadi lanjutan dari yang dasar ini, itu sifatnya fardu kifayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat 9, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidaklah patut bagi mukmin ia pergi semuanya ke medan perang. Itu para sahabat, "Falaula nafara min kulli firqah minhum." Maka hendaklah ada di antara setiap firqah, golongan orang yang di antara mereka taifah, sekelompok yang dia tafaqquhu fid din, tafaqquh mendalami ilmu agama. Dalam rangka apa? Liyundiru qaumahum, untuk mengingatkan kaumnya, wa idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali ke kaumnya. Ya kalau sekarang mungkin ya di pesantren ini, ada di pesantren ini kalau dia lanjut misalkan kuliah lagi, lanjut ke Timur Tengah, memperdalami misalkan ilmu-ilmu fikih, ilmu syariah, ilmu yang lain dalam disiplin agama tertentu, sampai misalkan magister, sampai doktor, itu bagus. Dan ini tidak lagi fardu ain. La'allahum yahdharun. Semoga dengan itu nanti ketika mereka pulang menyampaikan, mengingatkan kaumnya, memberikan peringatan kepada kaumnya, memberikan busra kepada kaumnya, mereka kemudian menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya fardu ain, fardu kifayah. Man yuridillahu bi khairan yatafaqahu fid din, yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan memberikan pengetahuan mendalam
agama kepada dia. Hadirin sekalian, kita lanjutkan tentang ilmu ini. Penting ini saya ingin mengingatkan bahwa Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia. Ciri-cirinya adalah ketika ilmu dicabut dari manusia, bukan mengalir begitu saja caranya, tetapi dengan cara yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah akan cabut ilmu dengan cara mencabut, dibuat para ulama meninggal, wafat. Jadi kalau ada ulama yang amilin, ulama yang mustaqimin, ulama yang garis lurus, yang antara ilmunya, amalnya, akhlaknya sejalan, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ilmunya, mengejarkannya. Ketika Allah panggil itu bencana. Kenapa? Ilmunya juga dicabut, karena dia yang mengemban amanah untuk menyampaikan ke umat. Ada ulama warathatul anbiya. Jika Allah panggil dia, itu bencana berbagi buat umat. Jadi kalau ada orang yang malah senang ulamanya meninggal, nah masalah itu. Ulama meninggal dia senang, alhamdulillah. Nggak ada lagi yang ngingetin gua, alhamdulillah. Nggak ada lagi yang nasihatin gua, alhamdulillah. Bebas ngapain aja, udah, alhamdulillah dia nggak ada lagi nih orang ini nih. Itu musibah, bala. Karena ulama adalah penyinar umat, pencerah bagi masyarakat. Ingatkan dia, ngajak dia, bimbing dia kepada Allah Subhanahu, kepada kebaikan. Ad-da'i ila Allah, mengajak kepada Allah. Nah, ketika diambil, dicabut, meninggal, itu bencana. Dan itu ilmu pun terangkat, tercabut karena ulama yang meninggal. Hatta idza lam yabqa aliman, sehingga ketika tidak ada lagi orang alim di tengah masyarakat itu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia menjadikan pemimpinnya orang-orang bodoh yang hanya karena followernya banyak, yang hanya kelihatan keren tampilannya selintas, yang hanya selintas dia jago dalam orasi, ilmunya nggak ada, yang hanya dikemas oleh media, yang hanya di framing oleh orang-orang kelompok tertentu sebagai orang pintar, padahal juhalan, tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Jadi pemimpin mereka fasu'ilu, ketika ditanya, diminta fatwa, diminta masukan, diminta arahan, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka memberikan masukan, mereka berfatwa, mereka mengeluarkan kebijakan, keputusan, peraturan bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu yang memadai. Bahaya. Fadallu, akhirnya manusia sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Maka hati-hati dan dengan orang-orang yang Allah gambarkan atau Rasulullah gambarkan dalam hadisnya ini. Hadis sekalian, dan orang kalau sudah senang dengan ilmu, nyaman dia dengan belajar ilmu, Rasulullah menggambarkan manhumani, ada dua orang la yashba'ani, yang tidak pernah merasa puas, kenyang dengan apa yang dia dapat. Siapa itu? Talibu ilmin, orang yang belajar, talib ilmi, mencari ilmu, wa talibu dunya. Jadi apa itu? Ada dua orang yang nggak pernah puas, tinggal milih yang mana nih? Talibu ilmin satu, wa talibu dunya, pencari ilmu, pemburu dunia. Kalau sekarang saya sering dengar istilah, saya kurang setuju juga sih, kurang nyaman juga dengan istilah pejuang rupiah itu. Para pejuang rupiah kita doakan, ya Allah, terlalu kecil berjuang demi rupiah, terlalu sederhana berjuang untuk rupiah, terlalu sepele berjuang mati-matian untuk hanya sekedar mendapat rupiah. Tapi berjuanglah karena Allah, pejuang Allah.
Ketika Allah menjadikan tujuan dalam perjuangan, dalam letihnya, dalam kerjanya, dalam jerih payahnya, berangkat lagi, pulang malam, Allah kasih semuanya, termasuk rupiah, termasuk harta. Tapi kalau berjuang hanya untuk mendapatkan rupiah, kecil sekali cita-citanya, sederhana sekali visinya. Khawatirnya masuk kategori talibud dunya, para pemburu dunia. Dan itu Rasulullah gambarkan, la yashba'an, tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas, kurang mulu Bapak Ibu sekalian. Bapak punya gaji UMP 4 juta, 5 juta, kurang, kalau kasih lagi jadi 7 juta, 8 juta, kurang. Naik lagi, kita berikan paket 10 juta tiap bulan, kurang. Naik ke 15 juta, kurang. Yakin itu. Nggak pernah masa puas. Makanya tinggal pilih, mau thalibu ilmin atau thalibu dunia. Berjuang mendapatkan ilmu atau berjuang ini mendapatkan rupiah. Maka berjuanglah karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan bekerja karena Allah, mencari ridha Allah, melanjutkan kewajiban memberikan nafkah. Insya Allah. Jangan terlalu ngoyo dalam bekerja hanya ingin mendapatkan rupiah. Terlalu kecil cita-citanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita niatan, motivasi, keinginan untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memberikan kita ilmu memadai, diamalkan ilmu itu, disebarluaskan, kemudian menjadi sarana kita mendapat hidayah Allah, kemudian sarana kita mendapat taufik Allah, dibimbing kepada yang terbaik, yaitu jannah. Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Semoga Allah berikan kita perkataan yang sesuai dengan perbuatan, istiqomah dalam kebaikan, al-hadiniyah wa ala kasih salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq li aqwamit thoriq, nasallallahu wa tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.